nyaman, anak itu betah, gitu ya. Yang kedua rekreatif. Rekreatif itu sekolah tempatnya menyenangkan. Jadi benar-benar kayak taman, bukan kebun. Kalau taman itu kan kata aja, sekolah itu kayak taman. Taman itu indah. Kenapa indah? Karena beragam, bukan seragam. Kalau seragam itu jadi kebun tebu ya. Nah, kalau sudah indah, menyenangkan, membentangkan. Jadi area itu naik kompuani nggak bisa jadi lingkungannya nggak bagus. Di sekolah kan ya, temen nggak boleh, orang kegiatan gitu, kocok, deh, begitu perayaan, naik kompu males. Ini akan dibalik. Kompote naik perayaan, area itu kepingin dapat di sekolah, karena di sekolah banyak aktivitas yang asik menyenangkan. Edukatif itu juga harus membuat edukasi. Jadi nanti begini, kebun itu ada itu bukan sekedar kebun, tetapi anak gitu ke situ misalnya kembar tuh, oh jadi benarnya ini toh asalnya dari sini, ini nama timnya ini, oh usianya sekian, oh bisa dipakai untuk ini dan sebagainya. Jadi semua tanaman yang ada di lingkungan sekolah itu ada ruangan edukasi. Saya punya sekolah juga di samping itu tanaman yang ditanam beda-beda. Ono kayu manis, ono coklat, ono kopi, ono apapun ada di situ. Sehingga anak di sekolah itu belajar, anak kalau belum itu belajar, bukan di kelas saja. Itu yang nanti kita coba lakukan. Lalu yang terakhir itu semua bisa terwujud kalau ada gotong royong. Gotong royong nanti pengelola tinggi, kelurahan di atau ini, lalu perginya bagaimana tenaganya, lalu nanti kalau panen piye nanti dan sebagainya itu harus dipikirkan. Sehingga tadi terkait dengan mengelola aset itu menjadi salah satu perbincangan khusus yang nanti kita diskusikan agar tidak keluar dari regulasi aturan-aturan yang ada. Siap. Lalu kemudian nanti amal upaya apa sudah itu juga kita tuangkan. Oleh sebab itu nanti di sekolah yang Surabaya itu akan kita rancang hukum. Jadi sekolah itu membuat perencanaan yang bagus, yang melibatkan partisipasi masyarakat, kemudian ditata infrastrukturnya kayak apa, belajar, proyek profil pelajar Pancasila kayak apa, ekstraknya, lingkungannya, FDI-nya utuh. Dan ujungnya adalah di tahun depan itu orang mutunya meningkat, indeks mutunya meningkat. Ya, indeks mutunya apa? AKM, sekolah survei lingkungan belajar sama sertifikat. Karena mata pelajaran itu sudah penting. Sekarang itu anak sudah tidak dipagi lagi, nanti orang kan tahu aja. Ya, mau masuk SMP kita pakai mata bahasa Indonesia enggak? Yang dipagi adalah AKM. Sehingga orientasi itu berubah. Termasuk untuk masuk perguruan tinggi, nggak ditanya lagi bahasa Indonesia, nggak ditanya IPA, nggak ditanya lagi matematika, tapi yang ditanya adalah kemampuan skolastiknya, potensi akademik. Itu yang kita ya. Lalu nanti dicek prestasi sekolahnya seperti apa. Maka tadi Bu Muna sudah berjoin dikit. Nanti itu sekolah itu harapannya Mas Lalu. Oh jadi itu sekolah pelajarannya. Mari jam sore sampai jam 1, jam 2, tapi coba jalan aneh. Tapi apa? Dia kegiatan yang kebun, nyirami tanaman, dia membuat proyek-proyek, kemudian dia mana ekstrakurikuler dan tidak boleh lagi. Anak dijerit lagi dengan materi yang terlalu banyak. Dan anak tempat yang sekolah. Ya, indikatornya apa? Anak nggak boleh. Satu jawab apa sesuai sama komponen itu sekarang. Nah siang itu nanti isinya hanya ekstrakurikuler, proyek, riset anak-anak. Oh bisa itu jadi waduh riset luar biasa itu nanti akan menghasilkan karya seni dari situ, karya seni dari pelepah pisang. Ya, mulai pembibitan pertama di mana anak itu terlibat, kemudian proses pemeliharaan. Sampai proses pengolahan, sampai beberapa anak berprojek itu luar biasa. Ya. Untuk pisang kayaknya Surabaya belum kecuali ini. Kita lihat kita saya belum tahu jadi belum kecuali ini. Maka ini potensi. Nanti jangan sampai pisang juga banyak.
pisang ini. Pokoknya kepengen ngerti tentang jenis pisang. Wong Surabaya situasi ditanya, mau orang yang jual dulu. Kalau di rumah kan produksi, kalau kita lebih banyak edukasi. Jadi edukasi, tetapi edukasi itu kalau tadi, iya yang gawe harumku, harumku itu masakan dari pisang yang dicampur telur, dibuat ditumis. Nanti dari keripik pisang, dari kek pisang, dari sirup pisang, luar biasa itu. Luar biasa itu. Roti pisang. Ekonominya, tapi anak-anak kemudian dipanggil orang tua dulu, lalu bagaimana membuat menjual di counter gitu ya, tentang produksi-produksi itu akan luar biasa, ya, luar biasa. Nah, nanti Bapak Ibu, memang agenda sekolah Surabaya itu akan dilaunching 25 November. Itu bertepatan hari Ibu. Nah, saya kepikir, mungkin nggak ya nanti kalau kita punya waktu di Oktober 1,5 bulan, ya 1,5 bulan, kita kemudian segera bareng-bareng dinas pertanian, keamanan, kemudian macam-macam masyarakat sini langsung segera ini garap lahan ini, jalan papingnya terutama Pak. Nanti dalam pikiran saya pada saat Mas Wali launching sekolah arek Surabaya, lalu beliau juga ingin tahu, jadi itu apa? Mau yang paling dulu, sehingga Mas Wali boleh ini. Kemudian untuk launching sekolah arek Surabaya, ya berbasis banana di SDN Waru Gunung 2. Menarik menurut saya. Jadi kita ingin tunjukkan kepada beliau bahwa lahan sekolah itu nggak hidup, bukti untuk mendukung kualitas mutu pembelajaran anak. Saya pikir kalau itu bisa dilakukan, menarik nanti kapan-kapan mulai semuanya digarap. Saya kok yakin dalam waktu 1 bulan sekian, selama pihak kecamatan, OPD, perangkat, orang tua, guru, bareng-bareng, alumni, saya optimis bisa, ya, saya optimis bisa. Tidak harus sempurna, tetapi kita bisa menyampaikan bahwa inilah tahun depan akan menjadi lebih sempurna. Tapi sudah dimulai, gitu ya. Nanti biar kemudian ini menjadi contoh sekolah-sekolah SD yang lain untuk memunculkan keunggulannya dan itu menjadi oleh sebab itu kuncinya adalah begini. Satu, kita harus menyatukan pikiran dan niat dulu. Tapi kan Pemkot sedang punya program sekolah yang Surabaya, gitu ya, untuk percepatan buku karena itu bagian dari visinya Mas Wali Kota. Kemudian warga punya potensi, pihak kecamatan, ada pihak kelurahan, ada kelompok tani, itu potensi, ya, potensi. Lalu sekolah punya potensi, ada lahannya, ya, kemudian ikan pisangnya dengan beberapa jenis sudah ada, tetapi belum maksimal. Kemudian sekolah kebetulan juga ditunjuk sebagai sekolah murah. Ya. Nah, barangkali PR kita adalah bagaimana mensinergikan tiga kepentingan. Ya, kalau toh misalnya nggak usah ribet untuk pengelolaan aset sih, harus dikelola sekolah dulu, ya wong tuanya butuh sih, nggak usah model sopo sih mengelola, ya dikelola bareng dulu. Nanti ada pihak sekolah yang dibentuk tim, kemudian atau dibentuk tim baru, yang tim MIS atau tim SAS sekolah ini ada dari kecamatan, ada dari kelurahan, ada dari kelompok tani, ada dari bareng-bareng. Ya Allah caranya menunjukkan itu ya, sambil proses nanti dipotong pengelolaannya ya, biar nanti pada saat sudah produksi, sudah menghasilkan sesuatu tidak terjadi perbedaan pandangan gitu ya, dari awal harus dipotong itu ya, dipotong itu. Sehingga menurut saya nanti yang harus kita rancangan saya mestinya adalah hari ini itu kita koordinasi ya antara berbagai pihak, menyamakan persepsi. Oh yowis, nah itu pola itu yo nggak usah terlalu berat yang terlalu melanggar aturan, mana yang memungkinkan secara aturan juga
Oh ya. Lalu yang kedua nanti tadi sudah disinggung oleh Bu Kasih. Nek ngono master plan ini, nek ono tanah luas kaya ngono iku pola ini. Pola ini. Oh ini tanaman pisang, ini tanaman yang tadi, apa jenis yang lain, ini jenis tanaman. Oh harus tahu diplotting. Lalu ketika orang datang mau masuk ke situ lewat mana? Dari mana dulu? Karena taman itu harus bercerita. Oh ini ya proses pembibitan itu. Oh setelah pembibitan ini ya, ini jenis pohon pisang yang tanamnya itu. Oh ini setelah dipanen itu di sini ya, proses pengolahannya begini ya. Oh di situ ada tempat untuk anak-anak melakukan dan sebagainya, itu harus ada cerita. Jadi ketika dia keliling itu sudah dia mendapatkan sebuah proses pengolahan pisang secara utuh sebagai bagian dari pembelajaran. Ya, dan nanti tenaganya tadi ada politik, ada oktan yang ya kalau anak kan nggak mungkin nanam berat kan, memelihara berat mungkin oktannya, tapi anak-anak menelitinya, terlibat untuk terapi dan sebagainya. Lalu setelah itu nanti kita perlu duduk bersama, ngomong diajak, ya, bahwa kita akan melaksanakan ini, ada politik, ada macam-macam bareng. Kemudian setelah itu nanti gurunya juga mulai harus perlahan di kurikulumnya itu ketika membuat proyek profil pelajar Pancasila sudah memanfaatkan pisang. Di RPP-nya sudah kelihatan. Oh nanti anak akan membuat ini ngomong pisang gitu. Jadi bukan ngomong yang lain proyeknya ngomong tentang pisang dengan apa? Jadi betul gitu ya. Lalu kemudian nanti terus dilakukan dalam waktu kira-kira 1 bulan ke depan, sehingga pada saat tanggal 25 bayangan saya kalau paling kenal selesai acara di hari guru, beliau ditarik ke sini, kemudian di sini menunjukkan ini loh hasil kami implementasi sekolah yang Surabaya yang berbasis banana disuguhi di kebunnya pisang. Ini anak-anak diajari tentang mengolah itu, lalu nanti anak-anak sampai olahan-olahan pisang itu ditunjukkan. Itu saya pikir beliau akan mengapresiasi dan kalau itu bagus, saya optimis itu akan segera direplikasi atau disebarluaskan untuk yang lain. Kalau itu terjadi masalah di sini, sekolah dia itu orang ini. Tak ingin bilang kemarin dulu darah tinggi kan begitu, tidak apa. Pemakanan itu kalau enak masih hotel itu jadi godain kan. Kalau di Jogja itu namanya kandang ingkung. Itu dari kota itu sak jam setengah. Maka nanti ini nunggu makan itu sak jam. Wah, kenapa? Ada sesuatu yang unik, yang menarik, yang membuat orang mau datang. Sehingga nanti kalau itu muncul, visi Mas Wali Kota menjadi sekolah yang berkualitas tidak hanya di tengah kota, tetapi pinggir-pinggir bahkan banyak sekolah yang itu kira-kira bayangan saya. Nanti kemudian saya akan coba bantu untuk lebih spesifik memuatkan tadi khusus yang tadi dulu. Jadi nanti ada yang kita tetap harus siapkan yang generik yang akan dipakai untuk semua sekolah Surabaya, tapi khusus untuk wali gunung nanti saya bantu untuk menuangkan menjadi rencana program konsep seperti apa biar segera bisa dieksekusi karena waktunya nggak panjang. Iya 1 bulan. Langsung bergerak dengan orang tua. Ini bukan pertemuan segera bergerak dengan kayak di tunggal gambar. Kira-kira yang terhubungan yang bisa saya sampaikan untuk mengikat ide pikiran dari teman-teman yang ada di sini. Patut bantu